Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasya Nabila Diahananda dengan NIM 1422114, Prodi Kewirausahaan, kelas KWU 22A, mata kuliah Media Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal analisis SWOT dari perkembangan media sosial. Langsung saja yuk kita ke materi. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang bisa digunakan satu sama lain dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini, sosial media sudah banyak peminat yang menggunakannya, mulai dari platform Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah singkatan yang berasal dari 4 elemen, yakni strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Dari keempat elemen yang sudah disebutkan sebelumnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah strength, merupakan kekuatan utama dalam perkembangan media sosial, yang dimana di dalamnya terdapat faktor-faktor yang menjadi titik tumpu yang mendorong perkembangan media sosial tersebut. Yang kedua ada weakness, merupakan kelemahan yang memberikan dampak negatif dalam perkembangan media sosial. Yang ketiga ada opportunities, merupakan peluang yang akan memberikan dampak positif dari perkembangan media sosial. Dan yang terakhir ada threats, merupakan suatu hambatan yang dapat menghambat laju perkembangan pada media sosial. Selanjutnya, apa aja sih kekuatan yang dapat mendorong perkembangan dari media sosial? Yang pertama, mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa harus bertatap muka karena media sosial memiliki jaringan yang global. Yang kedua, media sosial sebagai media informasi yang dapat mempermudah kita mendapatkan informasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, mempermudah kita untuk menjalin pertemanan dengan siapapun sehingga relasi pertemanan kita menjadi lebih luas. Yang keempat, dapat berguna sebagai sarana perdagangan online di mana akan mempermudah pengguna dalam melakukan suatu transaksi seperti contohnya platform Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dapat berguna sebagai sarana pendidikan. Lalu, apa aja sih kelemahan-kelemahan yang ada pada perkembangan media sosial? Yang pertama, banyaknya berita-berita hoax yang diciptakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan banyak orang. Yang kedua, maraknya kejahatan phishing di mana itu merupakan suatu bentuk penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi pribadi dari pengguna lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat memicu terjadinya tindakan kejahatan lainnya dengan menggunakan data yang sudah mereka dapatkan. Yang ketiga, terdapat banyak situs yang tidak pantas di mana hal ini dapat memberikan dampak negatif yang dapat merusak moral dan sopan santun pengguna media sosial. Dan yang terakhir, dapat disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti melakukan. Masuk kepada elemen yang ketiga yaitu opportunities atau bisa disebut juga sebagai peluang. Nah, peluang-peluang apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari perkembangan media sosial? Yang pertama, dapat menjadi peluang bisnis di mana kita akan menjadi lebih mudah membuat suatu bisnis dengan bantuan media sosial. Misalnya seperti melakukan promosi melalui media sosial yang dapat membuat banyak orang tahu tentang bisnis kita karena jangkauan media sosial yang luas. Yang kedua, dapat menjadi peluang karir seperti menjadi content creator, YouTuber, selebgram, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, seseorang berpeluang untuk dapat melakukan perubahan-perubahan besar dalam dirinya, seperti contohnya sering melihat konten-konten yang membawa dampak baik bagi diri kita dan memotivasi kita untuk terus berkembang. Masuk pada elemen terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman-ancaman yang ada pada perkembangan media sosial yaitu yang pertama, masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembobolan akun atau apapun itu yang dilakukan secara ilegal serta disalahgunakan sehingga merugikan banyak orang. Yang kedua, dapat mengakibatkan kecanduan jika penggunanya terlalu berlebihan dan hal itu juga dapat mengakibatkan
malas untuk bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, dapat merusak nilai toleransi antar masyarakat karena dengan adanya media sosial, seseorang bisa dengan mudah melecehkan orang lain dengan kata-katanya tanpa perlu khawatir diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir, membuat seseorang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila karena berita-berita bohong yang beredar tanpa adanya landasan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi tersebut bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.